Assalamualaikum, halo guys. Kembali lagi dengan aku Vina Nurfitriana. Kali ini aku akan membahas tentang proyek Toharoh. Toharoh secara bahasa, toharoh berarti bersih dan bebas. Dalam istilah ilmu fikih, toharoh ialah bersih dari najis baik yang nampak seperti kotoran manusia, hewan, dan lain sebagainya, maupun yang tidak nampak atau hukmiyah seperti hadas. Najis wajib disucikan dengan air, tisu, dan semua benda yang mempunyai daya serap serta bukan benda yang ternilai seperti makanan kering, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan hadas hanya bisa disucikan dengan wudhu, mandi atau al-ghusl, dan tayamum. Islam mengajarkan kebersihan dan kesucian dalam segala hal, terlebih terkait dengan ibadah. Setiap ibadah harus dilakukan dengan badan, pakaian, dan tempat yang suci dari najis dan kotoran. Benda yang dianggap najis ialah darah haid, kencing anak laki-laki, air liur anjing, bangkai binatang darat yang berdarah. Sedangkan bangkai binatang laut seperti ikan dan semua bangkai binatang darat yang tidak berdarah seperti belalang dan mayat manusia adalah suci. Semua macam berdarah selain hati dan limpa. Segala macam nanah baik yang kental maupun yang cair, baik yang masih basah maupun yang sudah kering. Semua benda cair yang keluar dari dubur atau anus dan bubul atau kemaluan selain mani, arak dan minuman yang memabukkan. Bagian tubuh binatang yang diambil dari badannya ketika masih hidup. Beberapa benda najis dan haram dimakan seperti bangkai, darah, dan daging babi. Adapun najis yang dimaafkan adalah percikan najis yang sangat kecil seperti air kencing yang tidak terlihat dan tidak diketahui, darah jerawat, bisul, darah nyamuk, serta air luka yang sulit dihindari. Jenis dan tata cara bersuci dari najis. Yang pertama, najis mughaladoh atau najis berat, yaitu air liur anjing maupun kotoran anjing dan babi. Cara mensucikannya dengan membasuh sebanyak 7 kali dan salah satu dari ketujuh basuhan dicampur dengan tanah dan debu. Yang kedua, najis mukhafafah atau najis ringan, yaitu kencing anak laki-laki yang belum makan makanan kecuali susu dan belum berusia 2 tahun. Cara mensucikannya cukup dengan memercikan air di atasnya meskipun air itu tidak sampai mengalir. Sedangkan kencing bayi perempuan meskipun belum makan kecuali susu berstatus sama najisnya dengan kencing orang dewasa. Yang ketiga, najis mutawasitah atau najis sedang, yaitu najis selain dari kedua kategori di samping. Najis ini yang paling sering dialami oleh manusia, termasuk pasien di rumah sakit. Cara mensucikannya adalah kalau wujud, bau, rasa, dan warna najis sudah tidak ada atau kering, maka cukup dengan membasuh benda yang terkena najis dengan air. Jika bentuk, wujud, bau, rasa, dan warna najis masih ada, maka semuanya dibersihkan terlebih dahulu, dan jika warna atau bau sulit hilang, maka cukup dengan menghilangkan wujud dan rupanya saja. Alat-alat bersuci. Usaha mensucikan semua jenis najis yang keluar dari kemaluan bisa menggunakan air atau istinja, atau bersuci dengan menggunakan benda padat yang bisa menyerap air dan kotoran atau istijmar. Setiap kotoran yang keluar dari kemaluan dan anus wajib dibersihkan dengan air atau batu atau benda keras lainnya yang bisa menyerap kotoran, misalnya kertas koran, tisu, kain, dan sebagainya yang kering. Dengan demikian, tidak diperbolehkan menggunakan benda atau tisu basah sekalipun harum baunya. Tisu basah bisa digunakan sebagai proses akhir bersuci baik istinja maupun istijmar. Jika bersuci dengan menggunakan air, maka menggunakan sabun tertentu lebih baik agar diperoleh kebersihan yang maksimal lagi harum. Bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas adalah bersuci dari kotoran yang bersifat non-fisik atau bersuci yang bersifat hukmiyah. Wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi untuk menghilangkan hadas besar, dan tayamum untuk menghilangkan hadas kecil jika berhalangan berwudhu, serta tayamum untuk menghilangkan hadas besar jika tidak memungkinkan untuk mandi. Wudhu berasal dari kata wat'a yang artinya bersih. Maka secara bahasa wudhu adalah instakmala al-ma fi atla'in mashuhatin.
yang artinya menggunakan air untuk membersihkan anggota tubuh tertentu. Sedangkan secara istilah adalah bersuci dengan menggunakan air suci untuk 4 anggota badan, yaitu muka, 2 tangan, kepala, dan kedua kaki, berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Adapun membasuh 2 telinga hanya bersifat anjuran atau sunnah. Wudhu dikerjakan setiap hari oleh setiap muslim karena ia menjadi syarat sahnya sholat. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 lubang bawah, yakni kubul dan dubur, baik karena berhadas kecil maupun berhadas besar atau junub. Yang termasuk hadas kecil yakni berak, kencing, kentut, mahli, wadi, dan istiadloh. Yang kedua, tidur nyenyak dalam keadaan berbaring atau terlentang. Bila dalam keadaan duduk, maka tidak apa-apa. Yang ketiga, menyentuh kemaluan tanpa alas atau pembatas. Yang keempat, hilang akal seperti gila, pingsan, atau mabuk. Yang kelima, bersetubuh. Tata cara wudhu. Yang pertama, berniat ikhlas karena Allah disertai mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sambil membersihkan sela-sela jari tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, berkumur-kumur dengan sempurna sebanyak 3 kali, kecuali saat sedang puasa, maka berkumur-kumur seperti biasa sehingga air tidak masuk ke dalam tenggorokan. Yang keempat, menghirup air ke hidung dengan telapak tangan kanan kemudian mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali sambil menggosok sudut mata dan sela-sela jenggot bagi laki-laki. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali sambil menggosok tangan dan sela-sela jari. Langkah ini dilakukan dari tangan kanan 3 kali, kemudian tangan kiri 3 kali. Yang ketujuh, mengusap kepala dengan menjalankan kedua tangan dari bagian depan kepala hingga tengkuk dan mengembalikannya pada posisi semula. Kemudian mengusap kedua bagian luar telinga dengan ibu jari dan kedua bagian dalam telinga dengan jari telunjuk. Yang kedelapan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan sela-sela jari kaki, dimulai dari kaki kanan 3 kali, kemudian kaki kiri 3 kali. Yang kesembilan, mengucapkan doa setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mandi wajib. Mandi atau al-ghuslu menurut bahasa berarti menuangkan air pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah, mandi adalah menuangkan air pada seluruh tubuh dengan cara yang telah ditentukan untuk menghilangkan hadas besar karena mengeluarkan air mani, bersetubuh, selesai haid, setelah nifas, selesai masa tertentu. Mandi wajib dilakukan dengan mengguyurkan air ke seluruh tubuh dengan niat dan tata cara tertentu. Tata cara mandi wajib. Yang pertama, berniat ikhlas karena Allah disertai mengucapkan basmalah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan dilakukan sambil membersihkan sela-sela jari tangan. Yang ketiga, mencuci dan membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, kemudian menggosok tangan dengan tanah atau sabun. Khusus bagi wanita karena haid dan nifas, membersihkan kemaluan dengan kapas atau sejenis yang telah diberi pengharum. Yang keempat, berwudu seperti halnya wudu untuk melaksanakan sholat. Yang kelima, mencuci kepala dan membasuh tubuh dengan cara mengguyurkan air ke kepala, dimulai dari bagian kanan, kemudian bagian kiri sebanyak 3 kali dan meratakannya ke seluruh tubuh, lalu memasukkan jari-jari tangan ke pangkal rambut dengan diberi sampo dan menggosokkan sabun ke seluruh tubuh dengan sebaik-baiknya, membilas dengan mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Yang terakhir, mencuci dan membersihkan kedua kaki dengan mendahulukan kaki kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali, diratakan dan digosok saat membasuhnya. Tayamum. Tayamum berarti menuju dan bermaksud terhadap sesuatu. Menurut istilah syariah,
Tayamum adalah menuju kepada tanah untuk mengusap muka dan kedua telapak tangan sebagai ganti dari wudu dan mandi wajib dengan menggunakan debu dan tanah yang suci dikala tidak mendapatkan air dan ada alasan yang dibenarkan. Misalnya sedang berpergian dan tidak menemukan air, udara terlalu dingin dan sakit yang tidak boleh terkena air. Tata cara tayamum. Yang pertama, berniat ikhlas karena Allah disertai dengan mengucapkan basmalah. Yang kedua, menepuk atau meletakkan kedua telapak tangan ke tanah atau tempat yang berdebu satu kali, seperti ke lantai, dinding, jendela, atau media suci yang dapat dijangkau. Yang ketiga, meniup kedua telapak tangan tersebut satu kali. Yang keempat, mengusapkan kedua telapak tangan ke muka satu kali. Yang kelima, mengusapkan telapak tangan kiri ke punggung telapak tangan kanan sampai ke pergelangan dan mengusapkan telapak tangan kanan ke punggung telapak tangan kiri sampai ke pergelangan masing-masing satu kali usapan. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.